adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Lose berharap kabar adik-adik baik-baik saja ya dan sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita masih beribadah di rumah adik-adik masing-masing dan ditemani oleh Lose Rani dan teman kalian Mika. Nah, adik-adik sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji nama Engkau, memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita, mencintai kita, dan kita juga akan mengatakan kepada Dia bahwa kita juga mencintai Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Tegak dan Katakan, Ku Cinta Yesus. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan, bersukacita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Buka Alkitab. Mari kita memujinya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek,
berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Kami sudah memuji Tuhan, diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama teman-teman kami di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua itu. Dan kiranya Tuhan berkenan atas pujian dan persembahan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan berkati kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Lose akan menceritakan firman Tuhan yang Lose ambil dari dalam Alkitab ini. Jadi ceritanya itu ada di dalam Alkitab ya. Yaitu Lose mau ambil dari 2 Samuel 11 ayat 2 Samuel 11 sampai 12 ya. 2 Samuel 11 sampai 12. Kalau adik-adik membaca di rumah masing-masing ya, beserta mama papa atau kakaknya yang belum bisa membaca, nanti bisa didampingi dan bisa dibacakan ya. Lose akan menceritakan tentang Daud dan Betseba ya. Di sini menceritakan tentang Daud dan Betseba ya. Adik-adik, Daud itu adalah raja. Setelah Saul mati, nah Daud dipilih bangsa Israel untuk menjadi raja Israel ya. Daud itu seorang raja Israel. Dia pemimpin yang baik, dia raja yang baik, dia yang raja yang selalu meminta pertolongan Tuhan. Dia meminta pertolongan untuk memimpin umat Israel dan menjadikan Israel suatu bangsa yang kuat. Selain itu, Daud juga sangat menaati Tuhan. Daud menaati Allah, Tuhan Allah, dan melayani Allah. Ya. Begitu juga bangsa Israel dipimpinnya untuk menaati Allah dan melayani Allah. Begitu. Jadi bangsa Israel dan Daud itu adalah raja yang dipimpin Tuhan ya. Ya, raja yang sangat diberkati Tuhan. Nah, pada suatu ketika adik-adik pada waktu musim semi, ketika itu tentara Daud maju berperang. Ya, tentaranya maju berperang, pergi berperang. Tetapi pada saat itu Daud tinggal di rumah. Dia tidak mau berperang. Dia memilih untuk tinggal di rumah. Meskipun sebenarnya dia harus pergi memimpin tentaranya untuk berperang. Ya, tapi Daud pada waktu itu dia memilih untuk di rumah. Ya.
untuk di rumah, yaitu di Yerusalem. Nah, pada suatu malam Daud duduk di bagian atas atap rumahnya ya, atap istananya ya. Di atap istana. Dia melihat seorang wanita cantik, adik-adik. Wanita itu lagi berada di rumahnya. Kemudian Daud melihat wanita itu, dia sangat tertarik karena wanita itu begitu cantik ya. Wanita itu adalah istri dari Uria. Uria itu adalah tentaranya Daud, adik-adik. Uria itu tentara Daud, dia yang paling berani. Tentara yang kuat dan gagah berani. Jadi Uria itu tentaranya Daud yang gagah berani dan dia kuat ya. Wanita itu bernama Batseba. Nah, adik-adik, Daud tidak memikirkan kalau dia itu istrinya Uria, yaitu tentaranya sendiri. Tetapi dia mulai memikirkan sesuatu yang tidak baik, adik-adik. Dia mempunyai keinginan, dia pengen Batseba itu untuk menjadi istrinya ya. Dan dia memikirkan Batseba itu gimana ya biar Batseba itu jadi istriku gitu. Dan dia mulai berdosa dengan mengambil Batseba itu seolah-olah menjadi istrinya sendiri ya. Lalu kemudian Daud memikirkan rencana yang jahat lagi, adik-adik. Bagaimana kalau bagaimana dia menyingkirkan Uria itu, suaminya Batseba, dia memikirkan untuk disingkirkan. Nah, Uria disingkirkan biar Batseba menjadi istri Daud sepenuhnya. Nah, adik-adik, Daud sangat jahat. Dia mempunyai pikiran yang sangat jahat, yaitu dia ingin menyingkirkan Uria. Nah, lalu dia mengirimkan surat kepada Yoab. Yoab itu pemimpin pasukan waktu berperang bersama Uria tadi, adik-adik. Kemudian si Yoab membaca surat itu dan menyuruh Uria ya. Uria ditempatkan di bagian pasukan berperang, yang berperang itu di paling depan. Dia paling depan ditempatkan dan tidak diberikan perlindungan kepada Uria. Jadi Uria mati di dalam peperangan itu. Nah, kemudian Daud mendengar kabar itu, dia sangat senang. Nah, Daud senang, adik-adik, tetapi Allah tidak berkenan atas semua itu. Tuhan tidak suka karena Daud itu jahat dan kejam ya, adik-adik. Kemudian Allah mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud ya. Nah, kemudian Nathan datang kepada Daud dan Daud mendengarkan Nathan berbicara. Kemudian Nabi Nathan bercerita kepada Daud ya. Si Nabi Nathan bercerita, dia menegur Daud itu melalui ceritanya. Dia bercerita,
ada seorang kaya dan seorang miskin. Ya. Orang kaya tadi memiliki banyak kambing, memiliki banyak domba, adik-adik. Memiliki banyak domba di kandangnya. Sedangkan ada si miskin yang mempunyai hanya satu domba. Ya, hanya satu domba di rumahnya. Dia sangat sayang sekali sama dombanya. Ya, setiap kali makan dia masukkan dombanya itu ke rumahnya, dia berikan makanan yang terbaik untuk dombanya, bahkan dia masukkan makanan itu di piring makannya. Dan ketika dombanya itu sedang kelelahan, dombanya dipijitinya ya, kelelahan karena sudah main-main gitu, dombanya dipijitinya. Itu saking si miskin ini sangat sayang kepada dombanya ini. Nah, suatu ketika si kaya mendapatkan tamu, ya. Ada tamu yang datang ke rumah si kaya. Nah, si kaya ini pengen menjamu tamu-tamunya, tetapi si kaya tidak mau memotong dombanya. Dia malah merampas dombanya si miskin tadi. Dia potong, padahal dombanya si miskin tadi kan disayang itu sama pemiliknya. Tetapi dia rampas dan dipotong, disembelih domba si miskin tadi ya. Dan itu dibuat jamuan tamu-tamunya si kaya. Mendengar cerita itu, Daud marah, adik-adik. Dia bilang, seharusnya si kaya itu mendapatkan hukuman. Dia sangat jahat, ya. Dia harus dihukum atas perbuatannya kepada si miskin itu. Nah, adik-adik, kemudian Nabi Nathan berbicara, engkaulah yang berlaku seperti orang kaya dalam cerita ini. Allah sudah menjadikan kamu raja, memberimu istana, pakaian, kekayaan, semua sudah diberikan kepadamu. Tetapi kamu tidak puas, engkau malah membunuh Uria dan mengambil istrinya Betseba menjadi istrimu. Daud sangat terpukul, adik-adik. Daud merasa dia berdosa. Dan Nabi Nathan berbicara, engkau akan mendapatkan hukuman daripada perbuatanmu itu. Ya. Kemudian Daud merasa sangat berdosa dan sangat menyesal, ya adik-adik. Daud segera sadar akan kesalahannya karena tidak taat dan menyesali dosa-dosanya. Kemudian Daud menulis sebuah mazmur, dan mazmur itu mirip doa-doa Daud kepada Allah ya. Mazmur itu sangat panjang gitu. Ya, adik-adik bisa dituliskan di dalam mazmur ya adik-adik, dalam kitab mazmur. Nah, mazmur itu salah satunya yang Mazmur 51 ayat 4, yaitu Tuhan berfirman yang isinya, bersihkanlah dan tahrirkanlah aku ya Allah. Bersihkanlah dan tahrirkanlah aku dari dosa-dosaku. Ya, maksudnya yaitu bersihkan dan tahrirkan adalah Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan kemudian di Mazmur 51 ayat 14a, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu.
Ya, ketika Daud kembali kepada Allah, Allah segera mengampuni perbuatan Daud. Selain mengampuni, Allah juga membuat hatinya Daud kembali girang. Ya. Demikian juga adik-adik, seperti cerita di dalam Alkitab juga, seperti cerita seekor domba yang tersesat. Ya. Demikian dalam cerita ini, Daud adalah domba yang tersesat tersebut. Dia sempat tersesat jalannya, dia sempat berbuat dosa, tetapi Allah selalu mengasihi dia. Allah selalu mengampuni perbuatan kesalahannya. Demikian juga kita adik-adik, ya. Demikian juga kita ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita kembali sadar dan berlutut di depan Tuhan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan akan segera mengampuni kita dan Tuhan akan mengembalikan sukacita. Ya, demikian adik-adik, kita betapa senangnya kita mempunyai Tuhan yang menjadi gembala yang baik buat kita, gembala yang yang selalu mengasihi kita, gembala yang selalu mengampuni kesalahan kita. Demikian adik-adik cerita yang Lose sampaikan. Sekarang Lose akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik. Nah, ayat hafalannya itu kita ambil dalam kitab Mazmur 23 ayat 2-3a. Mazmur 23 ayat 2-3a. Ya. Ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, dihafal adik-adik ya. Dihafalkan ayat hafalannya. Adik-adik, kalau yang sudah hafal nanti boleh dikirim ke Lose ya. Nanti dikirim lewat voicemail aja ya, voicemail. Jadi nanti kalau sudah dikirim, nanti akan Lose berikan hadiah buat adik-adik, hadiah yang sederhana ya buat adik-adik ya. Tadi dari Mazmur 23 ayat 2-3a ya, dihafalkan adik-adik ya. Oke, sekarang kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mau menjadi gembala yang baik, yang mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh melakukan kebenaran, kami boleh disadarkan dalam setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan langkah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya. Demikian adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa dengan cerita yang akan datang minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan memberkati.